Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih dan soliha, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Begitu pula ayah, bunda, atau keluarga yang mendampingi. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran KAS atau Kisah Anak Solih, kisah ketiga tentang balasan orang yang kikir. Ada pada halaman ke-7 sampai 11. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca Bismillah. Nah, kita buka buku KAS pada halaman ke-7. Di halaman ke-7 kita akan membaca pendahuluannya ya nak. Yuk nak, mari kita baca bersama. Balasan orang yang kikir. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya pemberi rizki. Segala sesuatu yang dimiliki setiap makhluk adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian manusia ada yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rambut yang bagus, kulit yang sehat, dan mata yang baik. Ada juga sebagian manusia yang diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyakit kulit, mata yang buta, atau rambut yang botak. Semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia yang diciptakan dengan tubuh yang sehat harus disyukuri. Apabila diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyakit, maka harus bersabar dan meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu ya nak pendahuluannya, bahwa Allah pemberi rezeki ya nak ya. Jadi kita baik itu rezeki berupa makanan ya, minuman, kesehatan, dan apapun yang kita dapati itu adalah rizki atau pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita manusia diciptakan dengan berbeda-beda ya nak ya, baik itu warna kulit, bentuk badan ya, rambut, dan lain sebagainya. Nah, kita harus bersyukur ya nak, apabila kita diberikan rezeki yang baik atau rezeki yang lebih dari yang lainnya. Nah, apabila kita diberikan ujian atau penyakit, maka kita harus bersabar dan meminta kesembuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada sebuah kisah, yaitu kisah malaikat dengan dua orang kikir. Nah, bagaimana kisahnya? Kalian simak ya sembari membaca kisahnya. Ada 3 orang dari Bani Israel, yaitu seorang penderita sakit kusta, seorang berkepala botak, dan seorang buta. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji mereka bertiga, maka diutuslah kepada mereka malaikat. Pertama kali malaikat itu datang kepada si penderita kusta dan bertanya kepadanya, "Apakah sesuatu yang paling kamu inginkan?" Ia menjawab, "Rupa yang elok, kulit yang indah, dan kusta ini hilang dari tubuhku." Maka diusap-usapnya kulit penderita sakit kusta itu dan hilanglah penyakit yang dideritanya. Rupanya elok dan kulitnya yang indah. Malaikat pun bertanya lagi kepadanya, "Lalu,
Kekayaan apa yang paling kamu senangi? Jawabnya, aku menyukai unta atau sapi. Maka diberilah ia seekor unta yang bunting dan didoakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan berkahnya kepadamu dengan unta ini. Kemudian malaikat itu mendatangi orang berkepala botak dan bertanya kepadanya, apakah sesuatu yang paling kamu inginkan? Ia menjawab, rambut yang indah dan hilang dari kepalaku penyakit botak ini. Saat malaikat itu mengusap kepala yang botak, hilanglah penyakitnya serta tumbuhlah rambut yang indah. Malaikat pun bertanya lagi kepadanya, kekayaan apa yang paling kamu senangi? Jawabnya, aku menyukai sapi atau unta. Maka diberilah ia seekor sapi bunting dan didoakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan berkahnya kepadamu dengan sapi ini. Selanjutnya malaikat tadi mendatangi si buta dan bertanya kepadanya, apakah sesuatu yang paling kamu inginkan? Ia menjawab, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengembalikan penglihatanku sehingga aku dapat melihat. Maka diusap-usapnya wajah orang buta itu. Dan ketika itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penglihatannya. Malaikat pun bertanya lagi kepadanya, lalu kekayaan apa yang paling kamu senangi? Jawabnya, aku menyukai kambing. Maka diberilah seekor kambing bunting kepadanya. Waktu berlalu dan berkembang biaklah unta, sapi, dan kambing tersebut, sehingga orang pertama mempunyai selembah unta, orang kedua mempunyai selembah sapi, dan orang ketiga mempunyai selembah kambing. Dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat itu datang dengan wujud manusia yang menderita penyakit kusta kepada orang yang sebelumnya menderita sakit kusta dan berkata, aku ini seorang miskin, bekal perjalananku habis sehingga aku tidak dapat meneruskan perjalananku hari ini kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dengan pertolongan kamu. Demi Allah yang telah memberi kamu rupa yang elok, kulit yang indah, dan kekayaan sebanyak ini, aku meminta kepada kamu seekor unta saja untuk bekal melanjutkan perjalananku. Tetapi dia menolak dan menjawab, kebutuhanku banyak, aku tidak bisa memberimu untaku ini. Malaikat yang menyerupai orang penderita sakit kusta itu pun berkata kepadanya, sepertinya aku mengenal kamu. Bukankah kamu ini yang dahulu menderita sakit kusta? Orang-orang jijik kepada kamu. Lagi pula kamu orang miskin. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kamu kekayaan. Dia malah menjawab, sungguh harta kekayaan ini hanyalah aku warisi turun-temurun dari nenek moyangku yang mulia lagi terhormat. Maka malaikat itu berkata kepadanya, jika kamu berkata dusta, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan kamu kepada keadaan kamu dahulu. Setelah malaikat meninggalkannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan penyakitnya seperti semula dan segala kekayaannya lenyap. Kemudian malaikat tersebut mendatangi pula orang yang sebelumnya botak dengan menyerupai dirinya berkepala botak dan berkata kepadanya seperti yang dia katakan kepada orang yang pernah menderita sakit kusta. Namun, malaikat itu ditolaknya sebagaimana telah ditolak oleh orang pertama itu. Maka berkatalah malaikat yang menyerupai dirinya itu kepadanya,
Jika kamu berkata dusta, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan kamu kepada keadaan seperti dahulu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan keadaan orang itu seperti dahulu dengan berkepala botak dan miskin. Malaikat tadi mendatangi pula orang yang sebelumnya buta dengan wujud manusia yang buta dan berkata kepadanya, "Aku adalah seorang miskin, kehabisan bekal perjalanan dan telah terputus segala jalan bagiku untuk mencari rezeki dalam perjalananku ini, sehingga aku tidak akan dapat lagi meneruskan perjalananku hari ini kecuali dengan pertolongan Allah dan kemudian dengan pertolongan kamu. Demi Allah yang telah mengembalikan penglihatan kamu, aku meminta seekor kambing saja untuk bekal melanjutkan perjalananku." Orang itu menjawab, "Sungguh, dahulu aku buta sama seperti kamu buta. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan penglihatanku. Maka ambillah apa yang kamu suka dan tinggallah apa yang kamu tidak suka. Demi Allah, sekarang ini aku tidak akan mempersulit kamu dengan memintamu mengembalikan sesuatu yang telah kamu ambil karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Malaikat yang menyerupai orang buta itu pun berkata, "Peganglah kekayaan kamu, karena sesungguhnya kalian ini hanyalah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ridho kepada kamu dan murka kepada kedua teman kamu." Yang terakhir ada fawaid kisah. Nah, kita baca ya nak fawaid kisahnya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji manusia dengan sehat, sakit, kaya, dan miskin. Nah, jadi ujian dari Allah itu tidak hanya sakit dan miskin ya nak, tapi sehat dan kaya juga ujian. Kalau kita sehat, berarti kita dituntut untuk dapat melakukan ibadah dengan lebih baik. Nah, kalau kita kaya, berarti kita dituntut untuk dapat bersedekah, infak, dan membantu orang-orang yang kesulitan ya nak ya. Tidak boleh sombong dan tidak boleh menjadi orang yang pelit. Yang kedua, malaikat adalah makhluk Allah yang tidak bisa dilihat. Jadi kalau malaikat tidak menampakkan diri dengan izin Allah, kita tidak bisa melihat ya nak ya. Nah, yang ketiga, malaikat bisa berubah wujud seperti manusia dengan izin Allah. Jadi butuh izin Allah ya nak ya, tidak sembarangan malaikat bisa menampakkan diri. Selanjutnya, meminta kesembuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita minta kesembuhan, kita utamanya minta kepada Allah ya nak ya. Dengan usaha bisa ke dokter, bisa minum obat ya, bisa minum minuman herbal, itu namanya usaha. Tapi meminta kesembuhan hanya kepada Allah. Tidak boleh ya minta kesembuhan kepada dukun atau kepada orang pintar katanya ya, tidak boleh seperti itu. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menyembuhkan segala penyakit. Nah, jadi karena Allah yang memberi ujian, Allah juga yang bisa menyembuhkan ya nak ya. Apabila Allah berkehendak, maka Allah dapat menyembuhkan segala penyakit. Nah, karena itulah kita meminta kesembuhan hanya kepada Allah. Selanjutnya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas mata, kepala, dan kulit yang sehat. Jadi kalau kita diberi kesehatan ya, diberi kesehatan badan, diberi kesehatan mata, diberi kesehatan kulit, dan semuanya, kita harus bersyukur ya nak ya kepada Allah. Nah, selanjutnya, tidak menghardik, membentak, dan menghina peminta-minta. Jadi kalau ada yang minta-minta, kalau kita tidak bisa ngasih, tidak boleh menghardik atau membentak ya nak ya, tidak boleh juga menghina.
Ya, kalau kita punya kelebihan kita bisa memberi, tapi jika tidak, kita tidak boleh membentak atau menghinanya. Selanjutnya, mengatakan maaf jika tidak bisa memberi kepada peminta-minta. Nah, apabila memang mereka orang yang membutuhkan dan kita tidak bisa memberi karena memang tidak punya ya nak ya, maka kita meminta maaf ya, bukannya malah menghina atau memarahi ya nak ya. Selanjutnya, memberi infak sedekah kepada peminta-minta. Nah, apabila ada orang yang kekurangan nih nah ya, kalau ada orang yang kekurangan, nah dia minta-minta, itu kita bisa memberikan infak ya nak ya. Kita bisa memberikan infak kepada orang yang membutuhkan. Selanjutnya, jujur, tidak berkata bohong. Jadi kita juga harus menjadi manusia atau makhluk yang jujur ya nak ya. Jadi kita tidak boleh berkata bohong baik kepada siapapun, baik kepada orang tua maupun kepada guru, kepada saudara maupun kepada teman-teman ya nak ya. Alhamdulillah, cukup sekian ya solih dan solihah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.